Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri jelas bahwa Al-Quran adalah benar. Tapi kata Allah begitu. Ada kayak begini, ada serai. Ini the best steroid kalau bahasa saya. Ini the best steroid. Kalau Anda yang mungkin tahu obat steroid, nah itu serai merupakan salah satu tanda kutip steroid alaminya. Maka ini banyak banget saya pakai bagi orang-orang yang autoimun. Dan sebenarnya ngobatin autoimun itu gampang benerin perutnya. Secara umum sih ya. Dan kalau mau benerin perut bagus sekali, maka kata kuncinya dua. Kalau nggak prebiotik, probiotik. Prebiotik dari mana? Kurma, sayur, buah. Probiotik, tempe. Dan semua yang fermentasi itu bagus. Luar tuh banyak tuh yang jual fermentasi itu. Beli deh. Pulang dari sini biasakan hidup saya. Biasakan kita lebih senang dengan makanan sehat daripada makanan nggak sehat. Ya, dan termasuk di rumah. Jadi mulai sekarang di rumah tuh isi kulkasnya jangan banyak-banyak. Isinya kalau nggak sayur buah. Kalau bagus lebih bagus isi kulkasnya kosong. Kenapa kosong? Kalau dia mau beli ikan dia pergi pasar, ikan seger dia masak daripada nimbun ikan di kulkas. Betul kan? Gitu maksudnya. Jadi kulkas itu sebaiknya emang jangan banyak isinya. Kalaupun ada isi ya buah. Jadi rumah kulkas saya ada isi nggak ada. Karena susah dapatkan ayam, saya beli ayam organik, saya tumpuk di kulkas karena susah tempatnya jauh. Gitu loh. Tapi kalau saya sudah ke pasar atau ke supermarket, biasanya saya borong buah. Satu keranjang itu biasanya buah semua. Dan anak saya jadi demer buah. Kenapa? Gennya kita itu diwariskan atau kita akan mewariskan gen kepada anak-anak. Gitu loh. Jadi kenapa sekarang banyak kasus-kasus perempuan yang mau ketika sudah hamil, sudah menikah, dia berpenyakitan karena gennya dari awal sudah cacat. Itu. Hati-hati dengan makanan. Satu butir kurma yang kita makan itu akan menjadi bagian dari gen kita. Satu piring nasi goreng yang dimakan yang jelas-jelas nggak sehat tadi akan menjadi bagian dari gen kita. Kalau ini ketemu dengan sperma suami atau ovum istrinya, kalau nggak sehat maka lock dia akan ada protein cacat atau damage protein yang anaknya lahir nanti habitsnya, kelakuannya, fisiknya sesuai dengan kecacatan tadi. Kalau bapak ibunya memang tiap hari sukanya makan kerupuk, maka gennya kan gen kerupuk. Gen kerupuk itu apa? Lemah. Sekarang boro-boro cerita tentang jihad, boro-boro bangun malam aja susah. Gitu loh maksudnya. Itu efeknya dari mana? Dari gen, dari apa yang dimakan oleh bapak ibunya. Namanya epigenetik namanya. Ilmu nutrisi namanya nutri epigenomik. Hati-hati dengan apa yang dimakan. Sebab itu akan menjadi masa depan anak cucu kita ke depan dari gennya tadi. Ya. Dan ya tadi saya katakan bahwa kita tidak bisa mengontrol bagaimana industri itu memasukkan sesuatu. Kalau maksudnya industri makanan ya, masukkan sesuatu dalam apa yang mereka buat. Kita nggak bisa mengontrol mereka, tapi kita bisa mengontrol apa yang masuk dalam perut kita. Ya. Pertanyaannya kalau kita sakit, pertanyaannya apakah mereka peduli? Nggak peduli, Pak. Karena udah nggak peduli, maka balik-balik kita dijejali lagi dengan obat-obatan sintetik. Saya bukan anti obat-obatan, saya bukan anti. Tapi saya katakan ini sudah kelebihan. Batuk pilek kenapa harus makan dekongestan? Ini kan obatnya. Cengkeh, jahe ini obat pilek semua ini. Wallahi, coba Anda baca penelitiannya. Star anis, ada star anis ini kan bunga lawang. Ini Masya Allah luar biasa. Kalau ada black pepper itu salah satu antibakteri yang luar biasa. Black pepper ketemu kunyit, udah jadi antibiotik, powerful antibiotik. Tapi dalam ilmu herbal kita tidak mengenal antibiotik. Yang kita kenal apa? Pre atau probiotik. Kita menguatkan sistem imun. Makanya ya, subhanallah teman sekalian, beruntunglah kita tinggal di Indonesia. Beruntung banget. Kenapa? Kita punya banyak resources yang luar biasa. Jadi kalau kemarin di Kalimantan atau Pontianak itu ada yang kayu-kayu apa yang lagi happening banget tuh, itu tuh banyak di sini. Saya mah nggak heran. Banyak banget. Dan subhanallah ketika dikombinasikan, contoh misalkan kita bicara kunyit, kunyit ketemu black pepper. Black pepper pada kunyit ini akan meningkatkan penyerapan kunyit berkali lipat. Kata kuncinya apa? Kalau leaky gut tadi mau Anda benerin, leaky gut mau Anda benerin, maka mulai sekarang konsumsilah bumbu tiap hari. Ini, jadi kalau misalkan pagi-pagi, jangan ngeteh lagi pakai teh saset.
Ini jadikan teh. Minumnya ini, tehnya makan yang kurma atau buah. Dan pagi-pagi itu bukan saat untuk makan banyak. Dan secara bahasa Inggrisnya nih ala-ala saya saja. Pagi-pagi itu kan bahasa Inggris kan breakfast. Fast yang di break. Puasa yang, kan kita malah yang puasa kan, tidur kan puasa. Maka pagi-pagi paling baik makan apa? Ya kalau petunjuk Nabi SAW, Nabi mengajarkan pagi-pagi makan kurma. Kan gitu. Saya sangat yakin kalau seandainya ada sosis di zaman Nabi, ada nugget di zaman Nabi, Nabi tidak akan memakan. Kenapa? Karena Nabi pasti makan yang sehat-sehat kan. Untuk menjalankan peran sebagai Abdullah dan Khalifah itu harus sehat. Sehatnya dari mana? Dari ini nih, kayak ini Allah ciptakan semua. Ya, termasuk kayak pandan. Ada yang sudah ada yang bikin belum pandan sama ini? The best ini Pak. Udah nyobain belum? Enak banget kan? Dan kayak sedatif, jadi kita jadi mudah tidur. Ya, gara-gara dua ini. Jadi ini yang saya katakan produk ciptaan Allah. Kita itu sekarang apa? Kita sedang mempromosikan. Sebenarnya Allah nggak butuh juga. Tapi kita mengembalikan masyarakat, umat ini ke produk ciptaan Allah ini sebenarnya. Udah tahu ini wangi, kenapa Anda jadikan pewangi di mobil? Pakai yang sintetik, kan gitu. Baru ngomong sedikit, dok saya takut, maksudnya ini kayak uka-uka gitu kalau pakai pandan. Ilaha illallah. Kuburan. Ini kan digunting-gunting-gunting, taruh di bawah mobil, nanti masuk mobilnya damai, tentram, nyaman, nggak mau mabuk. Aromaterapi kalau gitu. Karena dia relaksasi pandan. Daun kari. Bukan luar biasa nih. Ini daunnya bisa jadi obat batuk. Batuknya berdahak, ambil air panas, kasih daun kari. Selesai. Daun kari. Ya kan? Apa sih disebut? Daun kari kan? Apalagi? Banyak situ. Macam-macam lah. Ini apa? Fasil. Saya malah tahu tapi lupa namanya ini. Tapi yang jelas, jadi memahami tanda-tanda seperti ini semua, jadi mereka kalau dia masih ada hijau, masih pasti mereka mengandung antioksidan. Pasti. Itu aja kata kuncinya. Ya. Semakin fresh yang kita makan semakin bagus. Maka saya sangat support. Nanti habis dari sini saran saya, teman-teman di sini borong tuh belanja di sono. Saya datang tadi saya pikir, ini gimana kalau saya pengen bawa semua sampel-sampelnya gitu. Surga banget buat saya. Ada macam-macam produk yang dijual di situ dan tidak pakai bahan tambahan sintetik, itu yang saya suka. Kita nggak butuh gitu-gituan. Jadi kalau semakin kita menggalakkan industri seperti ini teman sekalian, maka semakin banyak yang sehat. Kenapa? Nggak lagi dimasukkan bahan sintetik ke sana gitu loh.